Ya, sebenarnya ketika saya memiliki banyak kesempatan untuk mengajar bahasa Yunani, baik itu di kelas bersinar seperti ini maupun juga di STT, itu adalah satu kesukaan buat saya. Karena, saya memiliki satu kerinduan sebenarnya bahwa semua masyarakat Kristen di dalam berbagai denominasi gereja itu bisa belajar bahasa Yunani. Nah, ini adalah kalau saya katakan adalah kesalahan gereja sejak abad-abad pertengahan atau mungkin sejak awal gereja ya, dari, munculnya gereja secara organisasi, gereja am, yang membatasi masyarakat Kristen itu untuk dapat mengakses Alkitab. Kalau sebelum zaman Martin Luther, Alkitab kita itu, tidak ada. Maksudnya tidak ada seperti yang kita miliki sekarang, hanya dimiliki oleh, uskup-uskup, para pendeta-pendeta gereja Katolik, dan peraturannya adalah bahwa jemaat itu tidak diperbolehkan memiliki Alkitab. Dan biasanya pemimpin-pemimpin gereja Katolik itu hanya menggunakan 2 bahasa, yaitu bahasa asli Alkitab, Ibrani dan Yunani, dan juga bahasa Latin. Tetapi sejak Martin Luther, Alkitab kemudian dicetak dan diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman pertama kali. Nah, karena, eee, bangsa-bangsa lain itu, eee, akhirnya bangsa-bangsa lain dengan bahasa-bahasa mereka itu juga memiliki kerinduan bisa memiliki Alkitab juga. Jadi sejak saat itu Alkitab mulai diterjemahkan ke berbagai bahasa. Tetapi yang menjadi masalah adalah bahwa, eee, bahasa asli baik Ibrani dan Yunani, secara khusus bahasa Yunani, tidak pernah diajarkan di kalangan masyarakat Kristen umum, di jemaat. Dan kemudian akhirnya berkembang satu anggapan bahwa masyarakat Kristen tidak perlu, ya, tidak perlu mempelajari bahasa asli karena sudah ada Alkitab terjemahan. Dan, eee, karena anggapan ini terus dipelihara ratusan tahun, akhirnya terciptalah satu kebiasaan yang dianggap sebagai satu kebenaran, bahwa bagi masyarakat Kristen hanya cukup membaca terjemahan. Tetapi ketika waktu dan zaman ini terus berubah, dan kemudian sekarang kita masuk ke dalam zaman yang sangat maju, baik itu dari, eee, ya saya katakan segala segilah, termasuk juga dalam, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta komunikasi, sehingga akhirnya muncul banyak fenomena-fenomena baru di dalam upaya untuk mengembangkan agama. Ini saya sebut sebagai istilah yang umum agama, karena setiap agama menggunakan media sosial dan internet untuk mengembangkan agamanya masing-masing termasuk in kekristenan. Tetapi, setelah, hal ini berjalan terus di dalam, perkembangan internet, media sosial dan juga komunikasi, maka muncullah juga debat-debat teologi antar agama, antar denominasi, antar lintas agama juga. Dan sangat mengagetkan sekali bahwa ternyata dari kelompok-kelompok tertentu itu mereka juga belajar bahasa Yunani dan Ibrani. Bahkan mereka bisa membaca dengan lancar, mereka juga belajar tentang eksegese, tetapi masalahnya bukan untuk mencari kebenaran, tetapi mencari kesalahan. Nah, yang saya temukan di media sosial, dalam beberapa debat teologi, masyarakat Kristen ini akhirnya seperti dalam tanda petik tidak berkutik.
Kenapa tidak berkutik? Karena pada waktu debat, argumentasi terjadi, dari kelompok lain itu mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan bahasa Yunani. Nah, sedangkan, teman-teman kita yang berdebat di sana tidak bisa bahasa Yunani, gitu. Bahkan tidak mampu bereksegese. Jadi akhirnya ketika, eee, perdebatan itu masuk dalam ranah eksegese, teman-teman kita yang ada di internet itu, yang ada di media sosial yang sedang lagi berdebat, akhirnya mereka hanya berbicara berdasarkan opini saja, bukan berdasarkan eksegese, bukan berdasarkan bahasa Yunani. Jadi kesannya adalah kita berada di pihak yang kalah. Ya, karena kita tidak mampu mempertahankan argumentasi berdasarkan analisa eksegese dan juga bahasa Yunani, sedangkan mereka sangat mengerti bahasa Yunani, membaca dengan lancar, bahkan mencoba untuk melakukan pembahasan, dengan bahasa Yunani, bahkan juga dengan beberapa langkah-langkah eksegese, hermeneutik juga dipakai. Nah, dari kalangan kita tidak siap semuanya itu. Nah, itulah akhirnya bahasa Yunani dan bahasa Ibrani menjadi kebutuhan yang mendasar di tengah-tengah, kemajuan teknologi, informasi, dan internet, di mana sekarang masyarakat Kristen harusnya diperlengkapi untuk belajar bahasa Yunani. Bahkan kalau saya, eee, sampaikan satu kerinduan saya sejak dulu, bahwa gereja-gereja itu sudah mulai, mengajarkan bahasa Yunani mulai sejak anak-anak sekolah minggu. Setidak-tidaknya belajar mengenal huruf dan membaca, sehingga nanti pada waktu remaja dan pemuda serta dewasa, mereka sudah bisa dengan lancar membaca Alkitab bahasa Yunani. Dan hal itu merupakan dasar yang kuat untuk mereka, mendalami Alkitab dengan bahasa asli Alkitab. Ya, tetapi ya itulah yang saya katakan bahwa apa yang sekarang ini terjadi di tengah-tengah gereja berkenaan dengan bahasa Ibrani dan Yunani, bahwa mereka merasa bahwa, terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sudah cukup, tidak perlu lagi menggunakan bahasa asli, untuk apa repot-repot. Nah, ini adalah kesalahan yang seperti saya katakan sejak dahulu, yang belum pernah diperbaiki atau tidak sempat diperbaiki, tetapi yang akhirnya menjadi kebenaran, dianggap satu kebenaran bahwa tidak perlu, menguasai bahasa asli Alkitab. Nah, tetapi puji Tuhan sekarang, kita bisa bertemu di kelas bahasa Yunani untuk bisa belajar bersama-sama bahasa Yunani untuk semakin memperlengkapi diri kita melayani Tuhan di masa-masa yang akan datang. Nah, saudara, kalau kita perhatikan tentang bahasa Yunani, harusnya kita mulai berpikir secara kritis tentang bahasa ini. Kita tahu bahwa seluruh aktivitas yang ada di dalam Alkitab itu berada di dalam lingkungan orang-orang Ibrani. Mulai dari nabinya orang Ibrani, perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani, ketika masuk di dalam perjanjian baru, seluruh hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab perjanjian baru, semuanya sebagian besar adalah orang Ibrani. Ada beberapa yang bukan orang Ibrani, itulah, teman-teman sekerja Paulus, tetapi tidak terlalu signifikan ya, eee, pengaruh mereka di dalam Alkitab, hanya namanya saja yang disebut. Ada beberapa yang memang sangat berpengaruh sekali, misalnya Titus, itu bukan orang Ibrani, Lukas juga bukan orang Ibrani, dan juga Timotius. Timotius campuran, ya, ibunya Ibrani dan bapaknya Yunani. Nah, kalau kita perhatikan dari semua itu,
Seharusnya kita berpikir yang paling betul adalah bahwa Alkitab Perjanjian Baru itu harusnya ditulis dalam bahasa Ibrani. Karena semuanya Ibrani semua, orang-orang Israel semua. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu adalah orang Ibrani, tetapi Alkitab Perjanjian Baru bukan bahasa Ibrani. Tersinggung enggak? Pasti tersinggung. Sama seperti kita misalnya orang Indonesia diwajibkan atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ditulis dalam bahasa Inggris. Ini gimana ini ceritanya? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia harusnya ditulis dalam bahasa Indonesia kok malah bahasa Inggris. Sesuatu yang sangat penting malah ditulis dalam bahasanya negara lain, bukan bahasa sendiri. Ya, tetapi itulah yang terjadi. Nah, itu sebenarnya ada apa? Kenapa kok pada akhirnya bahasa Yunani itu menjadi bahasa Perjanjian Baru? Nah, ternyata di atas semua alasan, Tuhan punya satu alasan. Ketika Tuhan Yesus melihat bahasa Yunani dengan segala aspek yang ada di dalamnya, maka Allah, Tuhan Yesus berpikir, memutuskan akan menggunakan bahasa Yunani untuk Perjanjian Baru, supaya seluruh isi hati Allah itu dapat disampaikan semaksimal mungkin. Karena ternyata setelah nanti kita belajar bahasa Yunani, kita tahu bahwa melalui bahasa ini, kebenaran-kebenaran Alkitab dan kebenaran-kebenaran teologi itu akan tersampaikan dengan jelas serta mendalam. Begitu. Nah, kemudian yang berikutnya, alasan yang kedua, kenapa harus bahasa Yunani? Karena Tuhan punya proyek bahwa Injil ini harus disebarkan ke seluruh bangsa, sampai ke ujung bumi. Bahkan untuk mempersiapkan itu, Tuhan Yesus dan oke ya, kita pakai Tuhan Yesus atau Allah nanti berganti-gantian, jangan terlalu dipermasalahkan ya Bapak Ibu. Nah, Allah dan memiliki satu kebijakan, yaitu akan membuat Injil itu bisa diterima ke bangsa-bangsa lain. Dan beberapa hal itu sudah mulai diperbaharui dan disempurnakan. Contoh tentang sunat. Dulu wajib sunat, sekarang tidak perlu. Dulu makanan-makanan haram, sekarang semua makanan halal. Dulu semua orang harus ke Yerusalem karena pusat peribadatan itu di Yerusalem. Sistem keimamatan atau sistem peribadatan harus menurut sistem keimamatan Harun. Tetapi sekarang setelah masa Perjanjian Baru, sistem keimamatan kita bukan sistem keimamatan Harun, tetapi adalah sistem keimamatan menurut Yesus Kristus, Sang Imam Agung. Nah, kemudian yang berikutnya, pada waktu Injil ini disiapkan untuk diterima oleh bangsa-bangsa, di kesempatan yang sama, bersamaan dengan itu, Kekaisaran Romawi menguasai sebagian besar seluruh wilayah Asia, bahkan sampai ke Eropa. Bahkan beberapa ahli sejarah mengatakan bahwa Kekaisaran Romawi itu juga sudah sampai ke Cina. Cuman masih di pinggir-pinggir gitu ya, belum sampai masuk ke dalam-dalamnya. Tapi sudah sampai ke benua Asia, sampai ke Cina. Nah, Kekaisaran Romawi ini juga menggunakan bahasa Yunani sebagai bahasa pengantar. Ya, bahasa lingua franca. Karena sebelum mereka menguasai sebagian besar wilayah di dunia ini,
Yunani, kerajaan Yunani yang dipimpin oleh Alexander Agung, itu sudah terlebih dulu menguasai sebagian besar wilayah-wilayah negara-negara, kerajaan-kerajaan di Asia, bahkan sampai ke Eropa. Tapi karena kekaisaran Yunani itu dikalahkan oleh kekaisaran Romawi, maka seluruh wilayah kekaisaran Yunani itu diambil alih oleh Romawi. Tetapi sekalipun demikian, bahasa Yunani tetap dipakai, budaya Yunani tetap dipakai. Walaupun yang sekarang ini yang berkuasa adalah kekaisaran Romawi yang harusnya bahasanya bukan bahasa Yunani tapi bahasa Latin. Ya, tetapi karena bahasa Yunani ini sudah menjadi bahasa lingua franca, bahasa sehari-hari di berbagai macam wilayah, maka mereka tidak mau eh, apa namanya? me- me- membuat diri sendiri menderita dengan menggantikan bahasa baru, tapi bahasa yang sudah dipakai, yang sudah menyebar kemana-mana, itulah yang dipakai. Dan itulah bahasa Yunani. Nah, bersamaan dengan itu juga, dengan semua itu yang tadi saya sampaikan, gereja juga sedang berkembang. Mulai dari khotbah Petrus, di mana 3.000 orang bertobat, sampai terus menyebar gereja itu ke berbagai wilayah. Lalu kemudian diutuslah Barnabas dan Saulus dalam Kisah Para Rasul 13 untuk menjadi rasul bagi bangsa-bangsa lain. Nah, dari situlah kemudian Rasul Paulus dan Barnabas mulai dengan misi penginjilan yang pertama dan mendirikan banyak gereja-gereja di wilayah Asia. Dan kemudian Paulus sudah mulai merencanakan untuk mengarahkan perhatiannya ke Eropa. Paulus akan masuk ke Romawi dulu, baru kemudian dia melanjutkan perjalanannya ke Spanyol. Tapi baru sampai di Romawi dia sudah meninggal, dia tidak sempat untuk melakukan perjalanan misi ke Spanyol. Nah, dari situ kita melihat bahwa gereja pada waktu itu semua berbahasa Yunani. Sehingga tulisan-tulisan naskah asli Alkitab yang dulunya ditulis dalam bahasa Ibrani untuk yang Perjanjian Baru, misalnya Matius. Injil Matius itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Injil Yohanes juga ditulis dalam bahasa Ibrani. Karena mereka semua adalah orang Ibrani. Tetapi pada akhirnya kemudian, mau tidak mau harus diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Kenapa? Ya karena gereja membutuhkan Alkitab atau salinan-salinan Alkitab yang berbahasa Yunani. Dari situlah kemudian mulai muncul gerakan menyalin seluruh tulisan-tulisan naskah-naskah asli Alkitab itu ke dalam bahasa Yunani. Karena permintaan dari gereja waktu itu adalah bahwa semua tulisan-tulisan rasul itu bisa dipakai dengan bahasa Yunani. Nah, dari situ kemudian mulailah muncul banyak salinan-salinan Alkitab yang berbahasa Yunani. Karena memang kebutuhannya adalah bahasa Yunani. Seperti tadi. Nah, kemudian yang berikutnya, ternyata bahwa setelah beberapa saat, ya, mulailah masuk di masa gereja mula-mula. Dalam masa gereja mula-mula ini, entah ya, entah kapan, ya. Halo Ibu Yohana, apakah bisa dimatikan untuk suaranya Ibu Yohana? Iya. Oh iya, enggak apa-apa Bu. Soalnya suaranya nanti kejar-kejaran sama saya. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi pada waktu masa gereja mula-mula, entah kapan, ternyata naskah-naskah asli Alkitab yang berbahasa Ibrani itu akhirnya tidak ada lagi. Entah tidak ada, entah disembunyikan, entah itu disimpan, tidak boleh ada orang yang mengetahuinya. Itu alasan yang seperti apa, tetapi yang kita tahu
sampai di masyarakat Kristen, berita itu adalah bahwa naskah asli sudah tidak ada lagi. Nah, saya berharap naskah asli perjanjian baru, baik yang berbahasa Ibrani maupun yang berbahasa Yunani, itu bukan tidak ada lagi, tetapi tersimpan. Ya, entah di mana atau sengaja disimpan dan tidak boleh ada orang yang tahu. Ya, mudah-mudahan itu. Karena saya sendiri berharap eh, saya juga sempat untuk bisa melihat naskah asli Alkitab ya, bukan yang salinannya. Entah kapan gitu. Oke, tapi sejak saat itu yang ditemukan naskah-naskah Alkitab adalah naskah-naskah salinan dan semuanya itu berbahasa Yunani. Nah, naskah-naskah salinan inilah yang kemudian dikumpulkan oleh para teolog gereja mula-mula, lalu kemudian disaring, dikanon. Jadi naskah-naskah perjanjian baru dalam bahasa Yunani yang ribuan itu kemudian disaring dan dikanon. Jadi istilahnya diseleksi berdasarkan peraturan kanonisasi, dan naskah-naskah yang lulus seleksi itu kemudian dijadikan naskah untuk cikal bakal menjadi Alkitab kita. Nah, jadi kemudian setelah itu Alkitab kita terbentuk sudah dengan dua perjanjian, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, itulah kira-kira kenapa akhirnya dalam perjanjian baru itu semua naskah-naskahnya itu semua bertuliskan bahasa Yunani. Itulah kisah singkatnya Bapak Ibu. Supaya nanti Bapak Ibu juga tahu kenapa dan bagaimana sehingga bahasa Yunani itu bisa menjadi bahasa asli kitab perjanjian baru. Ya seharusnya orang-orang Yahudi itu marah-marah itu ya. Loh ini loh, juru selamatnya orang Yahudi, murid-muridnya juga orang Yahudi, rasul-rasulnya orang Yahudi. Loh kok bahasanya bahasa Yunani? Gimana sih? Ya tapi itulah tadi ya, seperti tadi beberapa alasan yang akhirnya membuat bahasa Yunani menjadi bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru. Nah, karena bahasa Yunani ini menjadi bahasa asli Alkitab, maka sekarang dalam setiap usaha untuk menyelidiki Alkitab secara mendalam, maka kita perlu diperlengkapi oleh bahasa Yunani, dengan bahasa Yunani. Karena ternyata bahwa salinan-salinan Alkitab itu tidak seutuhnya menerjemahkan bahasa Yunaninya. Seperti contoh di dalam Alkitab bahasa Indonesia, bahwa Alkitab bahasa Indonesia itu sebagian itu memang diterjemahkan, sebagian lagi itu adalah tafsiran. Nah, kalau kita kebetulan membaca yang tafsiran, maka bahasa Yunani di dalam salinan kitab sucinya enggak ada, karena itu hanya kalimat tafsiran. Tapi kalau itu diterjemahkan, ya betul-betul di dalam salinan bahasa Yunaninya ada kata itu. Nah, yang menjadi persoalan adalah kalau kita hamba Tuhan atau kita guru kemudian melayani Tuhan, yang kita pakai hanya Alkitab bahasa Indonesia, lalu kita bersemangat berkhotbah, tapi ternyata kalimat yang kita pakai sebagai poin utama khotbah kita, kata kunci atau kalimat kunci khotbah kita, itu bukan salinan dari, bukan terjemahan, tapi tafsiran. Jadi kalau saya kritisi bahwa khotbah itu tidak mengkhotbahkan Alkitab. Khotbah itu hanya mengkhotbahkan kalimat tafsiran yang dikeluarkan oleh tim dari Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, sekalipun dia mengambil dari naskah asli Alkitab, tapi ketika sampai di dalam Alkitab bahasa Indonesia sudah menggunakan kalimat tafsiran. Nah, kalimat tafsiran itu kalau kita cek ke dalam bahasa Yunaninya, enggak ada. Ya karena memang itu bukan kalimat bahasa Yunani yang diterjemahkan. Tapi itu adalah kalimat-kalimat yang dipakai oleh tim dari Lembaga Alkitab Indonesia untuk dimasukkan ke dalam Alkitab.
Nah, itulah kenapa kita harus mulai membiasakan diri dalam setiap persiapan-persiapan mengajar kita dan pelayanan kita untuk menomorsatukan Alkitab bahasa asli, ya, bukan bahasa Indonesia. Begitu juga ketika Bapak Ibu mau menulis skripsi, lalu mengambil salah satu ayat di dalam Alkitab untuk jadi bahan kajian di dalam skripsi, Bapak Ibu sudah capek-capek membahas kalimat itu, ternyata kalimat itu cuman tafsiran dari Lembaga Alkitab Indonesia, bukan dari naskah salinan, bahasa Yunani. Nah, dari situ kita melihat bahwa penting sekali untuk kita diperlengkapi dengan bahasa Yunani. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu berkaitan dengan pengantar dan sejarah? Iya, kalau tidak ada, sekarang kita akan masuk ke dalam materi. Bapak Ibu bisa melihat materi yang sudah saya berikan, yaitu materi yang berisi tentang abjad. Nah, ini di sini juga saya akan buka supaya nanti kita bisa lihat bersama-sama. Bentar ya. Iya, ini begini. Bentar Bapak Ibu. Saya akan pindahkan ke scene yang lain. Ya. Apakah bisa dilihat? Oke. Ya, saya berharap semua bisa pakai laptop ya, sehingga nanti tampilannya bisa besar dan bisa dibaca. Nah, kita tahu bahwa abjad dalam bahasa Yunani itu terdiri dari 24 huruf. Ya, dan inilah huruf-huruf bahasa Yunani. Mari kita sama-sama mengenal huruf-huruf bahasa Yunani. Silakan juga Bapak Ibu untuk menyiapkan alat tulis, pensil atau ballpoint dengan kertas yang bergaris, karena sebentar lagi kita akan sama-sama belajar untuk menulis bahasa Yunaninya, huruf-huruf Yunani. Nah, di sini ada daftar tabel huruf-huruf Yunani. Tabel yang paling kiri itu adalah huruf besar bahasa Yunani, kemudian tabel selanjutnya huruf kecil, lalu ada nama huruf, lalu ada pengucapan atau bunyi, lalu ada transliterasi. Nah, yang dimaksudkan transliterasi di sini adalah menuliskan abjad atau huruf Yunani ini menjadi huruf Latin, huruf alfabet. Jadi itu yang namanya transliterasi, yaitu mengubah tulisan-tulisan dari bahasa Yunani ke bahasa Latin atau alfabet. Ya. Lalu kolom yang paling terakhir adalah bagaimana kata itu diucapkan seperti kata yang terdapat dalam bahasa Indonesia. Oke, yang pertama adalah alfa. Huruf huruf besarnya sama seperti A, ya, huruf kecilnya seperti ini. Nanti kita akan belajar menulisnya. Pengucapannya alfa.
Akhlfa. Jadi seperti itu pengucapan yang benar. Tapi pengucapan yang benar ini, biasanya sudah terasimilasi dengan bahasa Inggris. Jadi pengucapan bunyi akhlfa itu sudah, terasimilasi dengan lidah bahasa Inggris. Untuk kita yang orang Indonesia, kita pakai yang biasa saja, ya, nama hurufnya alfa. Kemudian yang kedua, beta. Pengucapannya beitah. Beitah, huruf B dari kata biru, seperti pada kata biru. Kemudian gamma, ya, huruf besarnya seperti ini. Gahmah, seperti pada kata gula. Delta, ya. Perhatikan huruf Yunaninya, hanya mengenal dulu. Bacanya delta, seperti pada kata dasi. Kemudian epsilon. Epsilon, ya, seperti pada kata kakek. Jadi E-nya itu adalah E yang di kata kakek. Kalau kita di dalam bahasa Indonesia ada 3 jenis pengucapan E. E, E, E. Jadi ini yang E, ya, epsilon, kakek. Kemudian ada zeta, zeta, seperti pada kata zat. Kemudian ada eta, eita, seperti pada kata merah. Nah, ini me. Kalau tadi kakek, ya, ini e. Jadi eta itu seperti pada kata merah. Kalau epsilon itu seperti pada kata kakek, e, 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 epsilon, eta, epsilon, eta. Ya, itu ya perbedaannya antara epsilon dengan eta. Kemudian theta, theta, seperti pada kata de, ya. Jadi di sini adalah transliterasinya itu, 2 huruf vokal, 2 huruf konsonan, yaitu T dan H. Te. Misalnya dalam kata teologia, teologia, ini saya ganti aja ya, teo teologia. Nah, seperti pada kata teologia. Kemudian yang berikutnya iota. Nah, huruf iota ini tidak pakai i, tidak pakai titik ya di atas huruf i-nya. Jadi jangan ditambahkan, titik ya. Pembacaannya yiota. Huruf i seperti pada kata ibu. Kemudian huruf berikutnya kappa. Kappa, seperti pada kata kuda. Berikutnya lambda. Lambda, seperti pada kata lagu. Kemudian mu, ya, mu. Mu, seperti pada kata madu. Kemudian nu, ya, seperti pada kata nada. Nu, n. Itu seperti pada kata nada. Kemudian hi, hi. Itu kalau ditransliterasikan menjadi huruf X atau KS. Ya, seperti pada kata relax. Jadi ada KS ya, ada, kata KX, KS. Kemudian berikutnya omikron, bacanya omikron, itu huruf O, seperti pada kata boros. Kemudian pi, ya, pi adalah huruf P, seperti pada kata puasa. Kemudian ro, huruf R, seperti pada kata ramah. Kemudian sigma, huruf S, sigmah. Huruf S itu ada 2 penulisan, yang huruf kecilnya, S pertama yang ini penulisan S yang kedua, sedangkan huruf besarnya S itu seperti ini.
Dan ini ditemukan seperti atau diucapkan seperti pada kata sabar. Kemudian tau, huruf T, seperti pada kata tabah. Upsilon, 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 yaitu huruf Y atau huruf U, seperti pada kata bisu. Kemudian P, V, adalah huruf F atau konsonan ganda PH, seperti pada kata filsafat atau filsafat, filosofi, filosofi, itu P. Kemudian Ki, Ki itu CH atau KH, khotbah, ya itu Ki. Kalau yang tadi di atas Ki, ya Si. Nah itu Si itu KS. Kalau ini Ki, ICH atau KH. Jadi kalau KS itu Ksi. Ksi itu ini. Ini saya kasih saya bold ini ya, saya kasih tanda itu. Nah itu Ksi, Si, KS. Kalau ini Ki, KH. Jadi ada bedanya, K-nya sama, tapi yang satu KS, yang satu KH. Nah untuk Ki itu KH atau CH. Dari, seperti pada kata khotbah. Kemudian berikutnya psi, ya, yaitu konsonan ganda PS, seperti pada kata psikologi. Dan yang terakhir adalah omega. Oh my God. Ya. Oh my God. Seperti pada kata dosa. Jadi omega itu juga ditransliterasikan huruf O. Omikron, Omikron ini itu juga ditransliterasikan sebagai huruf O. Omega juga ditransliterasikan sebagai huruf O. Tapi bedanya kalau Omikron itu pembacaannya pendek, boros gitu ya. Tapi kalau Omega harus dibaca agak panjang sedikit. Dosa, dosa. Seperti itu. Kalau menggunakan Omega. Jadi penyebutan O-nya harus agak panjang. Begitu juga dengan epsilon. Epsilon itu disebutkan pendek. Ya. Kalau misalnya kita pakai kata kakek ya, kakek gitu. Tapi kalau eta itu huruf E-nya harus diucapkan panjang. Merah, bukan merah. Ya. Tapi ini kan masih bahasa Indonesia ya. Nanti kalau kita membaca bahasa Yunani, nah nanti huruf bahasa Yunani itu ketika ada etanya itu harus agak panjang sedikit. Ya. Tapi kalau epsilon kita apa namanya? kita ucapkan pendek. Nah, itulah kira-kira 24 huruf dalam bahasa Yunani dan kita sudah mengenal bentuk-bentuknya secara sekilas ya. Kemudian pengucapannya, namanya dan bagaimana ditransliterasikan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang sambil kita mengamati kembali satu persatu, maka kita akan sekaligus belajar untuk menulis setiap hurufnya. Nah, ini kita mulai lagi mengenal sambil kita latihan untuk membaca. Nah, untuk latihan untuk membaca ini, Bapak Ibu, nah, ada beberapa tips yang akan saya berikan supaya nanti latihan kita jadi lancar. Nah, ini saya buka papan tulisnya supaya nanti Bapak Ibu bisa lihat di papan tulis ini. Sebentar ya. Oke, sudah nampak ya. Jadi, kalau Bapak Ibu punya
kertas yang tidak ada garisnya, maka sebaiknya digambarkan dulu garisnya, kita buat 3 garis. Apakah Bapak Ibu membutuhkan istirahat? Bentar. Jadi kita buat 3 garis, seperti ini. Ini namanya garis penolong. Nah, kalau di kertas bergaris, itu sudah langsung kita bisa pakai garisnya. Jadi setiap huruf, kita siapkan 3 garis di dalam kertas bergaris itu. Jadi ini adalah disebut dengan garis atas, ini garis tengah, dan ini adalah garis bawah. Nah, nanti di dalam setiap penulisan bahasa Yunani, Bapak Ibu perhatikan dari mana awal penulisan itu, nanti dilihat dari anak panah, kemudian nanti selesainya di mana, dan harus melewati garis seperti apa. Jadi, kalau misalnya alfa, dalam bahasa Indonesia, transliterasinya, itu huruf alfa besar, itu sama dengan huruf alfabet. Jadi kita menuliskannya sama seperti ini, begitu. Nah, kalau kita perhatikan di dalam, eee, buku kita, diktat, itu dia mulai dari garis bawah, ini, mulai dari garis bawah, naik ke atas, sampai ke garis atas berhenti, kembali lagi ke bawah. Itu untuk huruf besarnya. Nah, ukurannya adalah ukuran sesuai dengan garis ini, ya. Jadi besarnya itu harus seperti dari garis bawah sampai ke garis atas. Jadi kalau bikin huruf besar, jangan sama besarnya dengan huruf kecil. Walaupun itu penulisannya beda ya, tapi, besar kecilnya itu harus diperhatikan. Nah, kalau penulisan yang salah itu seperti ini contoh ya. Misalnya saya buat huruf besar ini, alfa, lalu huruf kecilnya juga sama besarnya begini. Nah, ini cara penulisan yang salah. Jadi sesuaikan dengan 3 garis tadi. Kalau A ya seperti ini besarnya, baru alfa kecil, ya separuhnya. Karena itu kita membutuhkan garis penolong untuk bisa belajar menulisnya sesuai dengan, aturan dari, tata bahasa Yunani Koine. Jadi yang kita pelajari adalah bahasa Yunani Koine, Bapak Ibu. Itulah bahasa Yunani Alkitab. Jadi memang agak sedikit beda dengan bahasa Yunani modern. Jadi inilah bahasa Yunani Koine yang kita pelajari sekarang. Nah, jadi kalau kita perhatikan dari, diktat kita, lihat itu alfa, dia mulai dari tengah sini, dia mulai dari tengah, membuat satu kurva kecil ya, lalu buat seperti lingkaran, seperti O, tapi kemudian kembali lagi ke garis bawah, mulai dari garis tengah. Nah, cara mudahnya adalah seperti mau bikin huruf 8, sorry, seperti mau bikin angka 8 tapi yang, lingkaran yang di bawah itu terpotong separuh. Nah, jadi seperti itu. Alfa, ya, ditransliterasikan sebagai huruf A di dalam bahasa Indonesia. Mari kita sama-sama menuliskan huruf alfa di dalam kertas masing-masing, pada kertas kita masing-masing, silakan. Oke, iya, sudah? Iya, iya, betul. Sudah? Selesai semua mencoba huruf alfa? Kita lanjut. Sekarang masuk ke huruf yang kedua, beta.
Nah, nanti latihannya seperti ini, alfa ya, dengan 3 garis penolong, huruf alfa besar dan alfa kecil, lalu sebagian juga ada alfa kecil juga. Nah, sekarang huruf kedua, beta. Nah, perhatikan huruf beta, huruf B-nya, ndak ada masalah, sama seperti huruf B alfabet. Tetapi untuk huruf B kecil, dia harus ditambah ekor sedikit di bawah garis bawah. Jadi, di bawah garis bawah, kita berikan ekor sedikit, lalu kita bikin huruf B, tidak boleh ada sudut. Jadi seperti ini, kalau huruf B, itu boleh ada sudutnya, seperti kita buat huruf B dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau huruf B kecil, ukuran B kecil itu sama dengan B besar, dan kita beri ekor di bawah garis penolong bawah. Jadi seperti ini, Bapak Ibu perhatikan, bentar, saya besarin ya. Nah, jadi mulai dari, bentar, ya, mulai dari bawah, ya, begitu ya. Jadi jangan ada sudut ya. Kalau kalau yang huruf besar kan ada sudut di sebelah sini. Nah, huruf kecil nggak boleh ada sudut ya. Semua kurva. Nah, begitu. Ya, silakan dicoba. Beta. Iya, iya, betul. Iya, seperti itu. Nah, itu yang punyanya Pak Albert itu, kalau bisa agak sedikit melengkung, Pak. Jangan bikin, ada sudutnya yang huruf kecilnya, Pak, ya. Jadi agak sedikit kurva. Ya, oke. Berikutnya, huruf yang ketiga. Nah, huruf beta ini ditransliterasikan seperti huruf B bahasa Indonesia. Nah, seperti ini hasilnya nanti, ya, Bapak Ibu perhatikan jangan ada sudut untuk huruf kecilnya. Kemudian huruf ketiga gamma, 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 ya itu ya. Nah, untuk gamma huruf besarnya itu seperti kita bikin, siku 90 derajat. Mulai dari batas atas, ya, garis horizontalnya dari batas atas turun ke bawah. Lalu huruf kecilnya seperti kita menggambar pita, ya, seperti menggambar pita mulai dari garis tengah, turun ke bawah, kasih ekor, lalu naik ke garis tengah lagi. Jadi seperti ini, ya, gamma. Kalau kalau Bapak Ibu agak sulit membuat dari garis batas atas huruf besarnya begini, ya boleh boleh seperti ini, bikin dulu vertikal, baru sambung ke horizontal. Nah, tapi pada waktu sambung, itu nggak boleh ada kelebihan gitu, misalnya gini contoh, gini ya, nah ini nggak boleh ya, ini nggak boleh. Makanya lebih baik harus satu coretan ya, satu kali coret, satu, dua, gitu. Kalau mau dari bawah boleh, kalau yang terbiasa nulis dari bawah, tapi juga tetap, satu coretan. Ya kalau kayak gini, nah ini sebenarnya kurang ya, kurang tepat ya. Nah harusnya tidak boleh ada kelebihan sedikit. Nah untuk menghindari kelebihan sedikit, ya kalau bisa satu kali coretan. Kita bikin garis horizontal ke kiri, terus lanjut ke bawah, sudut 90 derajat. Yaitu huruf besarnya gamma. Lalu kalau huruf kecilnya, dari garis tengah, kita buat seperti pita, tetapi sampai di garis batas bawah kita lebihkan sedikit. Iya, gitu ya, seperti bikin pita.
atau seperti bikin ikan. Nah, ya, seperti itu. Gamma. Silakan dicoba Bapak Ibu. Iya, betul. Iya, betul. Iya, iya. Oke, kita lanjut huruf yang keempat. Huruf yang keempat adalah huruf delta. Oh, sebentar. Huruf gamma tadi itu ditransliterasikan sebagai huruf G, ya. Ditransliterasikan sebagai huruf G. Kemudian huruf yang keempat itu delta. Delta ditransliterasikan sebagai huruf D. Perhatikan Bapak Ibu, untuk huruf deltanya, huruf besarnya itu sama seperti kita membuat segitiga, kita buat dari kanan ke kiri, lalu bikin segitiga mulai dari garis batas bawah, ya, mulai dari garis batas bawah ini. Untuk huruf kecilnya, perhatikan di bagian garis batas atas, kita buat seperti bikin huruf D, tapi D-nya itu garis horizontalnya itu agak miring. Nah, untuk huruf kecil dan huruf besar itu sama besarnya, ya, sama tingginya, sama besarnya. Nah, perhatikan seperti di sini. Bentar, saya hapus dulu. Ini dihapus semua. Ya, jadi mulai dari batas bawah, bikin garis horizontal ke kiri, kalau bisa satu coretan ya, jangan terputus. Nah, gitu ya. Jadi satu kali coret, delta. Nah, kemudian untuk huruf kecilnya, kita mulai dari garis batas atas, agak ke kiri, kemudian miring dulu, lalu buat seperti lingkaran. Iya, dari sini ya. Pak, kalau saya mulai dari tengah boleh enggak, Pak? Mulai dari sini. Ya, dari sini misalnya. Ini saya buat seperti ini. Nah, jadi dia dari tengah ke bawah, terus naik ke sampai batas atas. Jadi buatnya begini. Boleh enggak, Pak? Ya, boleh. Jadi cara yang dari atas ke bawah, boleh. Dari garis tengah, mulai dari garis tengah juga boleh. Yang penting nanti hasilnya sama. Ya, silakan. Ukuran gamma. Untuk yang gamma, huruf besarnya lebih besar. Huruf kecilnya separuhnya. Cuman harus dilewati sedikit ke batas bawah untuk gamma ya. Tapi kalau untuk delta, huruf besarnya dan huruf kecilnya sama besarnya. Ya, itu Pak. Nanti ada beberapa yang sama. Ada beberapa yang sama. Ada beberapa yang sama. Seperti delta ini sama besar, kemudian beta juga sama besar. Ya, untuk beta juga sama besar. Jadi huruf besarnya dan huruf kecilnya sama besar. Ya. Ya, ini cara menulisnya. Untuk huruf kecilnya boleh mulai dari batas atas, terus ada juga yang
mulai dari garis tengah, boleh. Silakan dicoba. Mana delta? Iya, oke, betul Pak Albert. Iya, iya betul Ibu Kris. Iya, oke, sudah ya? Ibu Cendana mau ditunjukkan? Oh, iya iya iya, kurang kurang cetol. Pakai pensil ya, Bu, ya? Pakai pensil ya? Ibu Cendana? Oh iya, iya, enggak apa-apa, Bu. Iya, kurang kelihatan kalau di kamera. Oke, kita lanjut huruf yang berikutnya, yaitu huruf epsilon. Untuk huruf epsilon, perhatikan huruf besarnya lebih besar, huruf kecilnya separuhnya. Huruf besarnya seperti huruf E kita. Huruf kecilnya juga seperti E kita, cuman tidak ada sudut. Jadi jangan bikin sudut untuk huruf E kecilnya, ya Bapak Ibu. Tapi kalau huruf besarnya boleh sama seperti kita. Ini ditransliterasikan sebagai huruf E. Jadi kalau mau menulis epsilon, mau bikin huruf besarnya boleh, seperti bikin huruf besar kita. Kalau bisa, usahakan jangan sampai ada kelebihan coretan. Misalnya seperti ini ya, kan ada yang begini, ya, dibuat seni-seni gitu ya, huruf besarnya. Nah, kalau bisa jangan ya, jangan dilebih-lebihkan coretannya. Kalau bisa seperti ini. Lalu untuk yang huruf kecilnya, ya, untuk huruf kecilnya, itu mulai dari garis tengah, jangan dibuat siku, sudut. Jadi, ya, begini. Seperti bikin angka 3 tapi terbalik. Angka 3 yang terbalik, terbalik posisinya. Iya, epsilon. Silakan dicoba. Iya, betul, Pak Albert. Iya, betul begitu. Iya, iya, betul Ibu Kris. Iya. Oke, kita lanjut huruf yang berikutnya, yaitu huruf yang ke-6, zeta. Nah, untuk menulis huruf zeta, huruf besar dan huruf kecilnya sama besar. Tapi di bagian huruf kecil, kita tambahkan ekor melebihi garis batas bawah. Lihat anak panah itu, mulai dari kiri ke kanan, bikin huruf Z. Ya, silakan dicoba. Nah, perhatikan untuk huruf Z-nya itu besar dan tingginya mulai dari garis batas atas sampai garis batas bawah. Lalu, kalau kita mau membuat huruf zeta kecil, kita buat seperti mau membuat huruf C. Ya, itu gampangnya seperti itu. Jadi kita bikin seperti huruf C, tapi kita buat lengkungan satu kali kecil ya, bikin pita kecil di atas, lalu bikin seperti huruf C, sampai di bawah kita buat ekor, kita bikinkan ekor sedikit. Jadi bikin pita kecil dulu, lalu bikin huruf C, lalu bikin ekornya sedikit. Ya, kalau bisa semua melengkung ya, jangan sampai ada sudut. Ini salah, ini ada sudutnya. Jadi gini, bikin pita, lalu seperti bikin huruf C, lalu kasih ekor. Zeta. Silakan dicoba, Bapak Ibu. Iya, betul, Pak Albert.
Iya, betul, Bu Kris. Lanjut. Ini sudah mau selesai ini waktunya. Nanti sebelum waktunya selesai kita mau latihan dulu lah ya, Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu pasti kalau melihat, eee, diktatnya sudah bisa latihan sendiri. Tapi karena ini masih ada waktu kita latihan bersama-sama dulu. Tapi sebelum habis selesai waktu, kita mau coba latihan menulis sesuatu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah huruf eta. Nah, untuk huruf eta, perhatikan huruf besarnya itu seperti huruf H, ya. Huruf H kita itu adalah huruf eta besar. Nah, huruf kecilnya separuhnya, tapi kita kasih ekor pada garis yang kedua. Seperti membuat huruf N. Jadi kita buat huruf seperti huruf N, tapi kita berikan sedikit tanduk ya pada garis vertikalnya yang pertama. Kita kasih tanduk kecil. Nanti garis vertikal yang kedua kita lebihkan sedikit. Seperti ini. Jadi kalau mau buat huruf A, H, sama seperti kita buat huruf H bahasa Indonesia. Nah, kemudian untuk buat huruf H kecil, untuk eta kecil, kita bikin tanduk kecil dulu, garis vertikal, baru seperti bikin N. Nah, ini kita lebihkan. Kita bikin tanduk kecil dulu, turun, kita sambung, bikin ekor. Beri tanduk kecil, bikin ekor. Eta. Silakan dicoba. Iya, betul Pak Albert. Ada yang sudah? Yang lain? Bu Grace? Iya. Lanjut, ada lagi ibu-ibu yang lain mau mau memperlihatkan? Oke ya, bisa ya? Oke, lanjut. Huruf yang berikutnya, huruf ke-8, yaitu theta. Huruf ke-8, theta, ditransliterasikan sebagai konsonan ganda TH, seperti kata teologia, theta. Jadi kalau theos itu usahakan harus seperti ada H-nya kalau mengucapkannya. Theos, Allah, theos. Karena dia ditulis dengan theta. Nah, untuk huruf besarnya, perhatikan, seperti bikin huruf O, tapi untuk huruf besarnya, O-nya lebih gemuk. Ya. Lalu, garis tengahnya itu tidak boleh nyambung. Jadi O-nya lebih gemuk, garis tengahnya nggak boleh nyambung. Itu huruf besarnya. Tapi kalau theta yang huruf kecil, tingginya sama, dia lebih oval, dan huruf tengahnya, garis horizontal yang di tengah itu harus nyambung. Theta. Ya. Jadi seperti ini. Jadi bikin seperti huruf O atau seperti angka 0, lalu huruf horizontal yang di tengah jangan disambung dengan tepi-tepinya. Tapi kalau huruf kecilnya tingginya sama, dia lebih ramping, seperti ini, lebih ramping, dan garis tengahnya harus nyambung. Nah, begitu. Theta. Silakan dicoba. Iya, betul Pak Albert. Ibu Grace? Iya, betul. Lanjut, huruf berikutnya. Huruf ke-9. Iota. Nah, huruf iota ini nggak perlu saya contohkan ya, itu seperti bikin huruf I kecil aja ya. Huruf I dalam bahasa Indonesia. Huruf besarnya juga sama, bahasa Indonesia. Huruf kecilnya juga sama, seperti dalam bahasa Indonesia. Cuman, pada waktu bikin huruf iota kecil, nah ini perhatikan Bapak Ibu, bentar ya ini saya hapus dulu.
Nah, untuk bikin huruf kecil, di bagian paling bawah, itu kasih bengkok sedikit ya. Jadi seperti ini. Nah, lalu dilengkungkan sedikit aja. Nah, begitu. Ya, iota. Dilengkungkan sedikit. Nah, tapi jangan dikasih titik di atas ya. Jangan ditambahi seperti ini ya. Salah ya. Kita mungkin sudah terbiasa dengan huruf Indonesia, langsung dikasih titik. Jangan dikasih titik ya. Iota. Oke. Sudah? Oke, ya betul. Ya, betul Pak. Ibu Grace, jangan lupa lengkung kecilnya. Ya, oke. Ya, betul. Nah, huruf selanjutnya yaitu kappa. Nah, huruf kappa sama seperti menulis huruf K dalam bahasa Indonesia. Hanya perbedaannya adalah besarnya. Ya, huruf kappa, huruf besar, dia sampai dari batas atas sampai batas bawah. Tapi kalau kappa kecil, itu hanya mulai dari batas tengah sampai batas bawah. Kappa. Ya, silakan dicoba Bapak Ibu. Ya, betul Pak Albert. Iya. Nah, untuk membuat huruf kappa, pada waktu menyentuh bagian tengah, jangan kelebihan ya Bapak Ibu. Seperti sama seperti yang lain-lain, misalnya kita huruf K gini, nah jangan sampai gini ya. Nah, ini enggak boleh. Yang seperti ini jangan. Jadi enggak boleh ada kelebihan coretan. Iya, seperti itu. Begitu juga dengan huruf kecilnya. Oke, silakan coba. Iya, betul. Iya, betul. Iya. Iya, betul Olivia. Oke, kita lanjut. Huruf yang ke-11. Lambda. Untuk huruf lambda, huruf besarnya itu seperti membuat segitiga, tetapi garis yang bawah tidak ada. Ya, seperti membuat gambar segitiga tetapi yang di bawah dihilangkan. Nah, huruf kecilnya tingginya sama, mulai dari garis batas atas dibuat miring dulu, baru lanjut dari tengah. Perhatikan, contoh, kalau lambda dari kanan terus, iya, seperti ini huruf besarnya. Lalu huruf kecilnya kita buat ada lengkung sedikit di garis batas atas, miringkan ke kanan, lalu dari tengah kita tarik garis miring ke kiri. Lambda, seperti itu. Silakan dicoba. Ya, betul Bu Gris. Ya, betul Olivia. Iya, iya, betul Pak Albert. Lanjut. Ya, betul. Kemudian huruf yang berikutnya, huruf yang ke-12. Mu, huruf M. Huruf besarnya sama seperti bahasa Indonesia, tapi pada waktu di garis tengah lebihkan sedikit ya. Sampai di garis tengah lebihkan sedikit. Lalu untuk huruf kecilnya, buat seperti bikin huruf U, tapi dimulai lebih panjang dulu di garis bawah. Itu huruf kecilnya. Coba perhatikan contoh. Mulai dari sini, naik ke atas, turun ke tengah, lebihkan sedikit.
lebihkan sedikit, naik ke atas lagi, turun ke bawah. M. Ya, sampai di garis tengah, lebihkan sedikit ya untuk huruf besarnya. Lebihkan sedikit di garis tengah. Ya, begitu. Untuk huruf kecilnya, seperti bikin U. U tegak bersambung. Dari bawah, dari garis batas bawah, bikin ekornya dulu. Lalu bikin seperti huruf U. Lalu bikin ekor kecil di bawah. Nah, jadi bikin huruf U tegak bersambung, tapi lebihkan sedikit di bawah. Bikin ekor di bawah, bikin U, lalu lengkungkan sedikit. Terakhir, lengkungkan sedikit. Dari ekor, batas bawah, naik, bikin huruf U, turun lagi, bikin lengkung kecil. Mew. Silakan dicoba. Iya, betul Bu Grace. Iya, betul. Coba-coba Bu Grace saya lihat lagi. Ada ekornya enggak? Kok enggak kelihatan? Huruf kecilnya kurang ekornya Bu ya. Lebihkan sedikit di garis batas bawah. Oke, betul Pak Albert. Iya, iya. Untuk Olivia ekornya dipanjangkan sedikit. Di garis batas bawah itu ekor yang pertama ya, garis yang pertama, panjangkan sedikit. Oke. Iya. Sekarang kita lanjut ke huruf yang berikutnya. Huruf yang ke-13. Nu. Ya, seperti membuat huruf N besar dalam bahasa Indonesia. Itu huruf besarnya. Dan untuk huruf kecilnya seperti bikin huruf V dalam bahasa Indonesia. Nu. Ya, jadi perhatikan huruf besarnya sama dengan bahasa Indonesia dan huruf kecil nu itu sama seperti huruf V. Jadi N-nya sama. Tarik garis vertikal ke atas, turun, naik ke atas. Sorry, ini agak meletot-meletot. Nah, begitu ya. Itu huruf besarnya. Lalu huruf kecilnya seperti bikin huruf V. Nah, yang harus diperhatikan adalah bahwa nu huruf kecil itu harus dibikin sudut. Ini harus sudut ini. Sorry. Nah, ini harus bentuk sudut ya. Nggak boleh melengkung begini. Nah, nggak boleh ya. Salah ini. Apalagi begini. Tambah salah ini ya. Nah, ini yang benar. Harus bikin sudut, seperti bikin huruf V. Nu. Silakan dicoba. Iya, betul. Bu Grace. Betul, Pak Albert. Iya, betul Olivia. Lanjut. Sekarang huruf yang berikutnya. Huruf ke-14. Huruf Ksi. Huruf Ksi. Dalam bahasa Indonesia ditransliterasikan dengan huruf konsonan berganda KS. Ksi itu KS. Ya. Nah, untuk huruf besarnya dan huruf kecilnya sama tingginya. Lalu untuk huruf besarnya seperti bikin 3 garis horizontal paralel sejajar. Hanya garis yang di tengah lebih kecil coretannya. Jangan disamakan ya. Garis yang di tengah, garis horizontal yang di tengah itu lebih pendek. Lalu untuk huruf kecilnya seperti membuat epsilon atau seperti membuat angka 3 tapi tingginya mulai dari garis batas atas sampai garis batas bawah. Lalu bikin
2 kali lengkung. Bikin 2 kali lengkung, terakhir kita beri ekor. Coba perhatikan, saya kasih contoh di sini. Ya, ini untuk huruf besarnya, panjang, pendek, panjang. Si. Untuk bikin huruf kecilnya, dari atas, bikin pita kecil. Lalu seperti bikin C. Bikin pita kecil lagi yang kedua, bikin C lagi, kasih ekor. Bikin pita kecil, bikin huruf C, bikin pita kecil lagi, bikin huruf C lagi, kasih ekor. Si. Pita kecil, C, pita kecil, C, ekor. Silakan dicoba. Iya, betul. Iya, betul. Iya, Ibu Grace, Pak Albert, betul. Olivia, iya, betul. Lanjut, huruf yang berikutnya. Minta maaf. Ini waktunya sudah kurang 15 menit lagi. Nah, saya beranggapan Bapak Ibu bisa melanjutkan sendiri sampai di omega. Coba perhatikan catatannya, terus bikin sampai di omega. Nah, 15 menit ini mari kita latihan menulis. Silakan Bapak Ibu menulis nama Bapak Ibu yang lengkap dengan menggunakan huruf Yunani. Ya. Jadi misalnya Ronald. Ya. Jadi kalau saya menulis Ronald, boleh pakai huruf besar, ya, boleh pakai huruf kecil semua. Yang di bagian depan boleh huruf besar, selanjutnya huruf kecil, boleh. Semuanya huruf kecil juga boleh. Jadi misalnya Ronald, jadi bikin Ro, kemudian O, N, A, L, D, Ronald. Ya, silakan bikin namanya sendiri-sendiri Bapak Ibu. Kalau lupa hurufnya bisa lihat di file yang sudah saya bagikan. Kalau C pakai apa ya Pak? Saya nggak nemu yang C. Ya, kalau huruf C ndak ada, pakai huruf ini Bu, sebentar. Ki, pakai huruf Ki Bu, ini. Nih, pakai huruf ini Bu. Ki, CH. Kalau O Kalau O pakai Omikron, Bu Yohana. Iya, huruf Y-nya seperti Bu Yohana gitu kan, pakai huruf Y kan? gitu ya. Nah, enggak, maksudnya kalau namanya Ibu Yohana kan dimulai dengan huruf Y. Itu huruf Y bisa diganti huruf I. I besar. Huruf I besar. Lalu, iya, baru A. Iya, karena huruf H enggak ada. Huruf H enggak ada. Langsung huruf A. Iya. Ada yang sudah selesai?
Nah, seperti Olivia, itu kan ada V. Nah, itu diganti F. Ya, diganti F. Untuk huruf F, itu seperti kata filsafat itu, F. Ini, huruf F itu seperti huruf P, PH, Olivia. Jadi nanti tulisannya Olivia. TH. Ini pakai ini, Olivia. F-nya pakai ini. Juana tulisannya besar, betul, Pak. Mana, Bu? Juana. Eh, I coba N coba ditunjukkan ke kamera, Bu. Pak Eliezer. Eliezer. Ya, betul, Pak. Betul, Pak Eliezer. Ibu Grace, aduh, bisa dekatkan lagi, Bu, di kamera? Grace. Oke. Ya, tapi Setiawatinya juga ditulis, Bu, yang lengkap. Iya. Jadi nama lengkap ya, Bapak Ibu? Iya. Nah, kalau sudah bisa ditunjukkan ke kamera. Pak Rudi, sudah, Pak? maaf Pak, S-nya ini Pak. Oh ya, kalau huruf S, nah ini perhatikan Bapak Ibu, untuk huruf S, untuk huruf S yang pertama atau huruf S yang di tengah itu pakai S yang ini ya. Jadi bikin garis dulu. Nah, terus bikin lingkaran. Jadi ada garis kayak topi gitu ya. Bikin garis seperti topi, bikin lingkaran. Ini untuk huruf S di awal dan untuk huruf S yang di tengah kata. Tapi kalau huruf S yang seperti ini, ya ini adalah huruf S yang di akhir kata. Jadi misalnya A, bis. Nah, S yang ini adalah S yang kedua. Tapi kalau misalnya sate, nah S untuk sate itu S yang pertama. Ini yang pertama, ini S yang kedua. Jadi kalau mau menulis sate itu pakai S yang pertama. Kalau mau menulis abis, S-nya terletak di akhir kata, itu pakai S yang kedua. Mikhail Kalau pakai W Pak, W Krismastiono. apa ya Ya, W? W, huruf W tidak ada, Bu. Tidak ada huruf W. Nanti huruf W itu diganti dengan U. Boleh. Mirip-mirip ya. U dan W. Bunyinya itu kayak mirip gitu. Jadi diganti U aja boleh. Ya, betul Pak Mikael. Ya, Mikael Krismastiono. Ya, betul. Kalau T, T-nya itu Pak, Kalau apa Pak, Bu? T, T. T, ya. T itu tau, tau. Pakai tau. Setelah sigma itu ada tau.
Albert. Ya, betul. Albert. Kurniawannya, Pak? Iya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, sekarang kita coba untuk latihan membaca ya, Bapak Ibu. Latihan membaca. Langsung dari Alkitab bahasa Yunani ya. Ya, ini memang Bapak Ibu belum hafal, tapi enggak apa-apa. Kita pilih Yohanes 14 atau Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah. Yohanes 3 ayat 16. Saya akan tampilkan di papan tulis. Bisa lihat bahasa Yunaninya, Bapak Ibu? Oke. Ayo sama-sama saya membaca ya. Pelan-pelan. Outos gar egapesen ho theos ton kosmon. Ya. Hoste ton huion autu ton monogene. Edoken. Hina pas ho. Nah, ini perhatikan ya, pas di bagian ho ini, saya besarin ya. Nah, untuk ho ini, itu sebenarnya cuman huruf omikron aja ya, tapi dia ada tanda koma ke kanan di atas huruf ho. Nah, itu harus dibaca H. Jadi kalau ada tanda petik ke kanan, di atas huruf vokal atau huruf konsonan, dia harus ditambah huruf H. Nah, jadi ho pis teu on eis auton me apoletai al exe zoen aionion. Iya, iya. Utos gar egapesen hoteos ton kosmon, hoste ton huion autu ton monogene edoken hinapas ho pistoios eis autun me apoletai al exe zoen aionion. Ya, nanti Bapak Ibu bisa cepat gitu ya kalau latihan tiap hari. Ibu Yohana ketawa. Nggak apa-apa Bu, pelan-pelan Bu. Oke. Nah, mungkin Bapak Ibu ndak ada apa namanya, ndak ada bahasa Yunani. Tapi kalau Bapak Ibu mau lihat Alkitab bahasa Yunani, itu bisa
apa namanya, bisa install MySword MySword. Dan nanti di MySword itu ada Alkitab bahasa Yunani. Nah, mulai coba-coba latihan membaca aja, Bu. Membaca saja. Nanti supaya minggu depan pada waktu kita belajar tanda baca, nah itu kita sudah lancar membaca. Nah, kalau ada yang belum punya Alkitab bahasa Yunani, ini saya bisa bantu kopikan bahasa Yunani dari Yohanes 3. Cuma hanya untuk latihan aja. Yohanes 3 ayat 17 sampai 26. Ini saya masukkan ke grup WA. Nah, itu dia, ya. Sudah masuk bahasa Yunaninya, ya coba dibaca sesuai dengan huruf-huruf yang sudah kita kenal, yang sudah kita buat latihannya. Ya, Bapak Ibu. Nah, untuk PR, Bapak Ibu nanti diharapkan bisa menuliskan setiap huruf dalam bahasa Yunani, baik itu huruf besar maupun huruf kecilnya, masing-masing 15 huruf, 15 kali. Jadi misalnya, alfa huruf besar 15 kali. Lalu kemudian nulis lagi alfa huruf kecil 15 kali. Lalu setelah itu huruf beta yang besar 15 kali. Lalu kemudian bikin huruf beta huruf kecil 15 kali. Begitu sampai omega. Ya, Bapak Ibu. Nanti kalau yang sudah selesai, nanti bisa kirim ke email saya. Ini saya tuliskan emailnya di WA. Ya, email untuk kirim kirim tugas amanatKasih.ministry@yahoo.com. Ya, itu email saya untuk mengirim tugas. Jadi nanti kalau sudah selesai latihan menulis huruf dari alfa sampai omega 15 kali masing-masing, bisa langsung kirimkan ke email ini. Nah, nulisnya nggak boleh pakai komputer ya. Nggak boleh diketik komputer, harus tulis tangan ya. Harus tulis tangan. Karena di Microsoft Word juga ada bahasa Yunani gitu ya. Ya kalau cuma diketik, nah, nggak latihan nanti kita ya. Harus tulis pakai tangan. Bagaimana Bapak Ibu, ada pertanyaan? Di PDF kan coba kirim ke Oh, kalau misalnya di anu aja Bu, di foto Bu. foto aja ya. Iya, hasil fotonya nanti kirim di email, di attachment. Kirim attachment ya. Nanti setelah nulis di kertas, Bapak Ibu foto. Kalau agak sulit masukkan foto, bisa kirim ke WA juga boleh. Kirim WA. Yang Japri ya. Japri ya, tapi ya, WA-nya Japri, jangan WA di grup ya. Supaya nanti kalau kita mau ada tes-tes yang lain, sudah terbiasa Japri. Kalau saudara menulis PR-nya di WA grup, nanti bisa dicontek. Tapi kalau yang aman itu adalah di email, karena kalau di WA, saya itu kadang-kadang lupa kepencet atau apa, hilang Bapak Ibu. Tapi kalau di email itu sudah pasti tidak akan hilang. Itu makanya saya kalau agak
agak keberatan kalau WA itu ya seperti itu. Hasil kiriman Bapak Ibu itu bisa ada kemungkinan hilang. Tapi kalau email itu sudah pasti tersimpan dengan baik. Ada pertanyaan? Maaf, saya mau tanya. Ya. Tadi kayaknya berarti huruf besar dan huruf kecil dari alfa huruf Iya, betul. Iya, iya, terima kasih. iya. Ada lagi? Iya, Pak Albert. Iya, iya. Iya, betul Pak Albert. Iya. Jadi huruf pertama adalah alfa dan huruf-huruf terakhir adalah omega. Karena itu Yesus katakan di dalam kitab Wahyu, "Aku adalah alfa dan omega, yang awal dan yang akhir." Dan kalau misalnya kita lihat dalam sudut pandang kekekalan, yang tidak berawal dan yang tidak berakhir, gitu. Iya, begitu. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akan akhiri persekutuan kelas kita dalam doa. Mari silakan Ibu Sutio Aurini untuk tutup dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan mengucap yang terima kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ampun saja dia dan Tuhan kami menjadi para pengerti untuk mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran bahasa Yunani dan dari awal apapun yang kami pelajari. Terima kasih Tuhan dalam hari dalam segala kami berdoa. Amin. Oh ya, Bapak Ibu, satu lagi. Itu tadi nama-nama yang sudah Bapak Ibu tulis, itu sekaligus dikirimkan ya. Dikirimkan ke email tadi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rona, Bapak Ibu. Ya.